Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat CK4 yang saya kasih Tuhan di setiap cabang gereja di mana saudara hari ini beribadah. Saya percaya berkat Tuhan turun di tempat saudara berada masing-masing. Mari sekarang saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya berkat-Mu tersedia buat kami saat ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Tuhan Yesus di tempat saudara masing-masing. Oh ranamaya 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 ramashandara labalabalabalabalabalabalab. Oh ria ranamaya 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 shandara labalabalab. Biar hadirat-Mu Tuhan turun di rumah-rumah. Setiap umat-Mu yang memuji menyembah, mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Oh rarabashandara lapatakara labaya sikiara labalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memelihara dan memberkati kami sampai saat ini. Kami berdoa, kami buka hati kami. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Maka kami dibaharui oleh firman-Mu. Maka kami disembuhkan. Maka kami dibebaskan. Maka kami dijadikan baru. Oh terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Engkau mengurapi setiap umat-Mu di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Tema yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2021 ini adalah the year of integrity. Tahun integritas. Saudara, karena itu biar pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara spesifik pesan Tuhan tentang integritas. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat arti atau definisi sebetulnya integritas itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Ini bicara bukan hanya pribadi, tapi bisa bicara kelompok, integritas kelompok atau sebuah negeri. Ini definisi yang umum. Kalau definisi pribadi itu juga ditambahkan dengan satu kata, kejujuran. Itu definisi dari integritas. Saudara, kemudian pengertian lain lagi tentang integrity, ya, ada satu definisi yang indah di dalam bahasa Inggris. Di situ dikatakan the quality of being honest and having strong moral principles atau moral uprightness. Saudara, di sini dikatakan quality of being honest, kualitas untuk hidup dalam kejujuran dan memiliki ya prinsip moral yang kuat. Menegakkan satu prinsip moral yang benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau tahun 2021 saudara dan saya, kita memiliki integritas yang kuat dalam quality. Tadi dikatakan the quality of being honest. Mungkin yang lalu kita terus dalam proses, ya, tahun-tahun yang lalu kita di dalam proses untuk kita disempurnakan. Tapi kita berdoa tahun 2021 biar kita menjadi the man of integrity. Orang yang memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di mana kita berada. Orang melihat saudara dan saya sebagai orang yang punya integritas. Yang mau katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang menjadi teladan kita di dalam integritas. Ya, kita tahu Yusuf hidup dalam integritas, Musa, ya, kita tahu ada banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang hidup dalam integritas. Namun, kalau boleh saya katakan tokoh utama yang menjadi panutan atau teladan kita, the man of integrity, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana seorang yang hidup dalam integritas. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama, sudah bisa melihat di layar 3-4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjadi teladan. Dikatakan pada waktu Tuhan Yesus hidup ada di dunia, maksud saya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, masih ada di bumi, ya. Tuhan Yesus dikatakan dia tuh merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga pernah dicobai. Dia ngalami segala pencobaan seperti saudara dan saya alami. Tapi Alkitab berkata dia tidak berbuat dosa. Bagaimana dia menang? Bagaimana dia menjadi manusia yang memberikan teladan integritas yang sempurna bagi kita sekalian. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus itu selalu melekat kepada Bapa. Tuhan itu selalu berada di hadirat Tuhan. Karena itu tadi kita diajarkan, kita juga harus menghampiri tahta kasih karunia. Untuk kita menerima rahmat pertolongan pada waktunya. Karena kita tidak tahu momen ataupun situasi yang kita lewati dalam hidup kita. Seringkali tanpa sadar itu sebuah ujian untuk menunjukkan integritas saudara dan saya. Dan ketika kita selalu berada di hadirat Tuhan. Dan selalu datang pada menghadap kepada tahta kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya akan menerima rahmat, menemukan pertolongan Tuhan. Untuk kita selalu hidup dalam kemenangan. Menjadi orang-orang yang penuh integritas. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus. Dikatakan tadi dia dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus itu menang terhadap setiap pencobaan yang datang dalam dirinya. Ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, maka Tuhan Yesus dikatakan sesudah dia dibaptis oleh Yohanes di padang gurun, Tuhan Yesus itu pergi ke padang gurun. Di sana dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Nah, di akhir daripada
berpuasa Tuhan Yesus, itu dikatakan dia kemudian dicobai oleh iblis. Ada 3 bentuk pencobaan kita tahu apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Itu menjadi teladan atau pelajaran bagi saudara dan saya juga. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, the first temptation. Ya, pencobaan pertama yang Tuhan Yesus terima. Itu ada di Matius 4 ayat 3 dan 4. Kita akan baca, kita lihat. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Artinya Tuhan Yesus dalam kondisi yang sangat lapar, karena dia pada waktu itu dia 100% manusia. Ya, dia 100% Allah, tapi dia juga dalam kondisi sebagai 100% manusia yang merasakan kelemahan fisik. Ketika 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, saya percaya dia lapar sangat, ya. Dia pasti sangat pengen bisa makan minum. Nah, saudaraku, dia belum mengakhiri masa puasanya. Jangan lupa, dia belum mengakhiri ketika tiba-tiba tawaran dari iblis datang. Nah, kan ini bisa, kamu tinggal perintah saja batu-batu ini jadi roti. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ketika iblis mencobai saudara dan saya, dia pasti akan mencobai kita pada momen saat kita lemah. Karena itu ada ayat firman Tuhan berkata, iblis itu dia berkeliling seperti singa yang mengaum, ya. Dia berkeliling menantikan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah di saat saudara dan saya itu dalam kondisi yang lemah. Sama seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus dalam kondisi yang lapar, haus. Dia sangat pengen untuk makan roti, sangat pengen untuk minum. Dan tawaran iblis akan datang dalam hidup saudara dan saya at the weakest moment. Atau dalam momen yang paling lemah, di mana kita lagi butuh itu, kita pengen itu. Kalau sudah berpuasa, ya mungkin puasa rutin kita begitu ya. Yang biasa kita mungkin lakukan. Saudara mungkin yang biasa jam 12 siang buka puasa. Itu mungkin dari jam 10 udah lapar sekali. Ya, tiba-tiba godaan datang di jam 12 kurang 15. Itu datang di meja saudara. Wah, kiriman, wah udahlah. Ya nanggunglah 15 menit. Jamak lah 15 menit mah. Udahlah, Tuhan ngerti kok saya sudah makan. Saudara, di situ integritas kita diuji. Apakah saudara the man of integrity atau bukan, itu diuji justru di momen yang demikian. Apalagi orang gak lihat. Ini ujian pencobaan pertama itu berbicara tentang kedagingan kita. Keinginan kita. Bukan cuma soal makanan. Tapi the weakest moment itu bicara juga keinginan daging, hawa nafsu. Ketika tidak ada orang yang melihat, Yusuf mendapat tawaran yang begitu menggiurkan. Istri Potifar datang menawarkan dirinya. Gak ada orang lihat. Kelihatannya everything will be okay kok, gak apa-apa. Posisi tetap ada, semua situasi baik. Tapi Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia. Disitulah integritas kita diuji. Pencobaan pertama itu bicara kedagingan, hawa nafsu kita. Dan biasanya pencobaan itu justru datang di momen-momen di mana kita sepertinya dengan mudah akan bisa dijatuhkan. Karena itu Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan sedang mengajar kita. Kuncinya untuk menang adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya rajin membaca firman, artinya kita punya makanan rohani, firman yang masuk, yang tersimpan dalam batin, dalam hati kita, di pikiran kita. Maka ketika momen itu, cobaan itu datang, saudara dan saya punya senjata untuk melawan itu.
ada kekuatan rohani yang memampukan kita untuk memegang pilihan firman ketimbang hawa nafsu yang menggoda di hadapan kita. Karena itu saudara, penting kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita kuat. Kita gak bisa merasa bahwa diri kita hebat. Oh, saya sudah begini. Oh, saya mah gak akan gampang jatuh dalam dosa. Oh, saya mah hebat. Oh, jangan pernah bilang demikian. Karena firman Tuhan juga mengajarkan jangan seorang pun merasa dirinya kuat. Karena iblis tahu the weakest moment, waktu paling lemah, itu bisa muncul seketika kita gak pernah duga. Karena itu biar firman itu harus tinggal dalam kita. Paksakan latih diri kita untuk diisi terus oleh firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kita jalannya. Tuhan akan menuntun kita. Supaya kita tidak gampang jatuh di dalam dosa. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini bersama saya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Tuhan gak mau terburu-buru, tapi Tuhan juga gak pernah terlambat. Jangan sampai kita melakukan kesalahan justru hanya satu langkah sebelum kita mendapatkan yang disediakan oleh Bapa. Tangkap baik-baik pesan ini. Firman Tuhan biar menjaga kita supaya kita tetap memiliki integritas. Agar kita kuat dan jangan sampai kita jatuh. Hanya sebetulnya satu langkah sebelum kita menerima pertolongan Tuhan dan jawaban dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita teruskan. Pencobaan yang kedua yang dihadapi Tuhan Yesus. Kita akan melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Matius pasal yang ke-4. Lalu berkata kepadanya, ya ini iblis, kalau baca sebelumnya saya tidak masukkan di layar. Iblis bawa Tuhan ke tempat yang tinggi, ya, ke atas hubungan bait Allah, ya, lalu kemudian melihat ke bawah. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang kedua ini dalam hal apa? Kalau boleh saya simpulkan, ini sebetulnya dalam hal kesombongan, pride. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam lamanya. Pada masa puasa itu manusia jasmani itu makin luntur, manusia rohani, ilahi itu bahkan akan makin muncul. Keilahian, kesupranaturalan itu muncul. Makanya saudara, memang di dunia luar ya, orang-orang yang mau dapat kuasa kegelapan juga kita tahu ada orang bertapa sekian puluh hari lamanya. Supaya dapat apa? Dapat kuasa. Supaya dapat ilmu, dapat wangsit. Macam-macam, itu dunia. Tapi saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Yang dia katakan dia mengambil waktu puasa 40 hari 40 malam. Dan pada hari tertentu udah mendekati hari-hari akhir, dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu, seperti ada sesuatu datang. Senjata seperti datang dikasih sama dia.
Wah, ternyata itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Itu tiba-tiba datang seperti keris, dikasih, dia mau terima atau enggak. Wah, itu cobaan-cobaan tuh datang. Jadi dari pengalaman dia ceritakan bahwa memang itu momen di mana kamu bisa terima sesuatu, mungkin itu ilmu, kemampuan khusus, ya, hal-hal yang mungkin khusus di mana engkau akan dipakai Tuhan nantinya. Nah, sudah dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan kuasa, kemampuan itu, kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menjadi angkuh, kita merasa bahwa diri kita hebat, kita punya power, kita punya kuasa, kita punya ilmu, kita punya kemampuan. Gak heran pada momen di mana Tuhan Yesus secara supranatural itu luar biasa. Dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk memanggil malaikat, untuk menjaga, menatang dia. Firman Tuhan terjadi. Di situ iblis coba dia, coba kamu jatuhkan dirimu di atas bubungan bait Allah. Pasti nanti malaikat akan jaga. Seolah-olah untuk diuji menunjukkan power, kuasa. Dalam hidup kita juga bisa diuji demikian. Tanpa sadar. Kadang kita dikasih pujian, kamu hebat, kamu kan bisa ini. Wah, kita senang. Wah, hati-hati. Tuhan tuh sangat membenci kesombongan, keangkuhan. Seolah-olah kita sudah berhasil, kita punya pencapaian tertentu, hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Itu tipis sekali. Tipis. Karena kita merasa, oh ini gua, oh ini pencapaian, oh aku berhasil dapat, oh saya bisa. Tuhan Yesus dengan otoritas dan kuasanya, dia dapat saja lakukan itu. Tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia mampu lakukan itu. Karena itu dia berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati saudara. Kadang kita punya firman, punya pengetahuan. Atau kita mungkin pernah ngalamin mujizat 1, 2, 3. Oh, dan kita merasa diri kita hebat, kita mampu. Saudara dikasih Tuhan, ada satu kisah yang sangat tragis, yang gak enak. Ya, terjadi di Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Ini kesaksian yang ada di bukunya Yonggi Cho. Bagaimana ada ibu-ibu pendoa yang wah luar biasa doa-doa mereka. Dahsyat. Satu kali sehabis sebuah acara pertemuan doa, mereka pulang. Tapi waktu itu hujan lebat dan sungai yang biasa mereka harus seberangi, itu jembatannya putus dan kemudian ada arus air yang cukup deras. Lalu mereka berkata, bukankah kalau kita percaya, ya seperti Yosua itu membelah sungai, air itu bisa terbelah. Atau seperti Petrus berjalan di atas air, kita bisa. Lalu mereka dengan yakin mereka berjalan. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Iman dengan nekat itu kelihatannya ya hampir-hampir mirip. Kalau bukan karena firman Tuhan, jangan kita dicobai. Dan juga jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Seperti apa yang dilakukan dalam kesaksian tadi. 3 wanita ini kemudian berjalan menyeberangi kali yang sedang alami demikian, lalu percaya, oh Tuhan pasti tolong. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Soalnya Tuhan, masa sih Tuhan gak tolong saya? Soalnya dikasih Tuhan sama dengan situasi sekarang. Kita ada di masa pandemi COVID-19. Ada banyak orang merasa, oh kita punya iman, kita bisa, kita terabas saja. Lalu kita melanggar segala protokol yang ada. Dan bertindak semaunya. Hati-hati. Sometimes kita harus menyadari itu bukan iman, itu nekat. Itu tindakan yang tidak bijaksana. Itu sama seperti Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Mari, ayo kita sama-sama mau hari-hari ini rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Jangan kita memegahkan diri kita. Biar hanya Yesus Tuhan yang kita tinggikan di atas segalanya. Yang mau katakan amin. Yang ketiga,
pencobaan yang dialami Tuhan Yesus bisa kita belajar dari Matius pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan di ayat sebelumnya, iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke puncak gunung yang tinggi, kemudian memperlihatkan segala kemegahan dunia ini. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara dikasih Tuhan, ini pencobaan yang ketiga. Ini tawaran, kemewahan, kekayaan dunia. Harta, kekayaan dunia, kebesaran. Semua, iblis berkata, ini semua aku kasih asal kamu menyembah kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, hati-hati jangan sampai menerima tawaran demikian. Apa artinya? Kekayaan dunia kita peroleh dengan cara-cara iblis. Itu artinya menyembah kepada iblis. Artinya menyembah, mengikuti kehendaknya iblis. Contoh, untuk meraih keuntungan dengan cara yang salah. Korupsi, melakukan hal-hal yang jahat. Untuk bisa mendapatkan keuntungan diri sendiri. Itu semua sama dengan kita mengikuti keinginannya iblis. Sama dengan kita menyembah dia. Saudara dikasih Tuhan, jangan. Biar kita berkata dalam diri kita, hanya Yesus yang saya sembah. Saya enggak mau menyembah iblis. Saya tidak mau mengikuti aturan atau keinginannya. Saya hanya mau mengikuti keinginannya Tuhan. Hanya mau menyembah Tuhan. Pastikan hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan, jangan kita digiurkan oleh kekayaan harta dunia. Lalu dengan mudah kita akhirnya mengikuti keinginannya iblis. Saudara dikasih Tuhan, tawaran-tawaran dunia, kita mesti uji, benar gak ini dari Tuhan? Kita mesti uji. Kalau saudara gak damai sejahtera, saudara tahu ini melanggar firman Tuhan, jangan ambil, jangan lakukan. Karena itu semua semu sementara. Yang namanya berkat harta itu sebentar saya bisa lenyap hilang. Tapi integrity itu akan saudara bawa terus dalam hidup kita. Bukan hanya seperti emas kita dibentuk. Bahkan mungkin Tuhan mau jadikan kita seperti permata, diamond, platinum. Kemuliaan yang Tuhan buat kita memancar. Jangan jadi orang Kristen yang dengan mudah menyangkal imannya untuk kemudian mengikuti, menyembah kepada iblis. Karena apa? Karena tawaran kekayaan dunia. Saudara, mari kita sama-sama akui dalam diri kita. Kita hanya mau menyembah Yesus. Kita hanya mau memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada godaan itu datang, berkata seperti Yesus, enyahlah iblis, enyahlah iblis. Saya hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari yang mau angkat tangan saudara katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara di rumah-rumah angkat tanganmu, nyanyikan. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Huriara namayara lamayara maya shandara labala bala 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 bala. Hinara namaya shandara labata karala bala 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 bala. Aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di rumah-rumah.
Biar kami semua mengambil keputusan hanya menyembah kepada Yesus Tuhan. Hanya memberi hidup kami bagi Yesus Tuhan. Iman kami tidak mau kami gantikan dengan segala perkara dunia yang membinasakan. Kami tahu bersama Yesus kami pasti dipelihara, dituntun, pasti diberkati. Namun kami tidak mau integritas kami sebagai murid-murid Kristus itu harus dijual hanya untuk hal-hal duniawi. Kami mau sepakat saat ini di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami sembah. Hanya kepadamu kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara di rumah-rumah. Aku berdoa Tuhan. Ulurkan tangan-Mu memberkati mereka. Menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Ada banyak keperluan, kebutuhan. Secara finansial atau mungkin sakit secara fisik. Keadaan yang mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, aku berdoa jamah setiap umat-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kesembuhan. Imani dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan beri aku kesembuhan. Tanpa aku harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku tidak mau menjual integritas Tuhan dalam hidupku untuk hal-hal duniawi. Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan segala yang kuperlukan. Dan aku percaya hidupku dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi buka kedua tanganmu. Katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Orapa shandara lapa takara lapa ya sikiara lapa lapa. Ada mujizat di rumah-rumah, ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan baru, ada kelepasan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman dalam diri kami. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Biar Tuhan bangkitkan kembali kami menjadi manusia-manusia yang penuh dengan integritas. A man and a woman of integrity. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Nah, sudah dikasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Alkitab berkata dia yang tidak berdosa telah menanggung segala dosa saudara dan saya. Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menghapus dosa saudara dan saya. Dan tiap-tiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus dikatakan supaya kita ingat akan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dia menebus saudara dan saya. Karena itu setiap kali kita makan roti, minum anggur, mari kita lakukan ini bukan sebagai sebuah kebiasaan. Tapi kita lakukan dengan iman. Artinya, kita bukan sekedar makan roti. Dengan iman kita percaya, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Yang Alkitab pakai istilah oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang Tuhan Yesus alami, kita disembuhkan. Karena itu kita dengan iman, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Demikian juga waktu kita minum anggur. Dengan iman kita percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk menghapus dosa kita. Kuasa darah Yesus membaharui, menghidupkan kita kembali. Dan satu hal lagi, mari kita rendahkan diri kita. Jangan menyimpan dosa. Firman Tuhan berkata biar kita lakukan dengan cara yang benar. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sejenak, semua di rumah-rumah. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau ada dosa yang kita sembunyikan. Setiap pelanggaran dan dosa, Tuhan mendengar kejujuran dan ketulusan hati kita.
setiap orang yang rindu memiliki kehidupan yang penuh integritas. Kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Sucikan, layakkan kami. Layakkan kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau akan memberkati kami melalui perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di rumah-rumah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya ajak saudara siapkan roti di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari dengan suara kita di tempat saudara berada, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Hamba mau berdoa Tuhan saat ini. Persekutuan dengan tubuh Kristus membawa mujizat dan kesembuhan buat kami. Persekutuan dengan darah Yesus membawa pemulihan dan hidup yang baru, pengampunan. Dan kami percaya dengan iman kami memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari angkat ucapan syukur bersama-sama kita katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat, kasih karunia, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin.